Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Setiawan, NPM 1904 1070 148, akan mempresentasikan tugas untuk membuat proposal penelitian dari mata kuliah metodologi penelitian. Judul yang saya angkat untuk proposal penelitian ini adalah relokasi posisi hypocenter gempa Padang yang terjadi pada tahun 2009 menggunakan metode coupled velocity hypocenter. Adapun outline dari presentasi saya ini adalah, yang pertama adalah latar belakang dari kenapa saya memilih judul penelitian hal tersebut, kemudian rumusan masalah yang dibuat berdasarkan latar belakang yang sudah ada, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lokasi penelitian, dan prosedur penelitian. Adapun latar belakang kenapa saya memilih judul tersebut adalah karena Pulau Sumatera merupakan pulau yang memiliki catatan sejarah gempa di sepanjang jalur subduksi Pulau Sumatera semenjak 1797. Kemudian sudah terjadi gempa di Aceh pada tahun 2004 dan menimbulkan tsunami. Kemudian ada juga gempa yang terjadi di Bengkulu pada tahun 2007, sehingga terjadi seismic gap di wilayah Sumatera bagian barat. Kemudian terjadi gempa bumi di Sumatera Barat pada tahun 2009. Yang menariknya, apakah gempa tersebut merupakan produk dari seismic gap yang sudah terjadi atau bukan? Gambar berikut merupakan foto dari lokasi gempa di Sumatera Barat. Gambar gedung ini merupakan gedung Pasar Sicincin, dan gambar satu lagi ini merupakan gambar yang berada di Tandikat. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya buat, maka rumusan masalah ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bagaimana menentukan persebaran hipocenter gempa bumi sebelum dan sudah dilakukan relokasi. Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan kedalaman hipocenter gempa bumi sebelum dan sudah proses relokasi. Adapun tujuan dan manfaat penelitiannya adalah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan lokasi hipocenter yang lebih akurat pada gempa Padang dengan menggunakan metode coupled velocity hypocenter. Yang kedua, menganalisis sebaran hipocenter gempa bumi sebelum dan sesudah dilakukannya proses relokasi. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki posisi hipocenter gempa Padang yang terjadi pada tanggal 30 September 2009. Kemudian proses relokasi juga dapat merepresentasikan keadaan tektonik di bawah permukaan. Yang kedua, dapat mengetahui apakah sudah terjadi ruptur atau robekan yang terjadi di sepanjang zona megatrust Mentawai dan Barat Sumatera yang disebabkan oleh gempa Padang. Masuk ke metode dan pembahasan. Yang pertama itu lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang digunakan pada proposal ini adalah wilayah di Sumatera Barat dengan koordinat latitude minus 2,53 sampai 0,86 dan longitude 97,31 sampai 101,84. Adapun prosedur penelitian yang digunakan yaitu studi yang pertama ada studi pendahuluan, kemudian dilakukan pengambilan data. Pengambilan data dilakukan melalui website Wilbur 3 yang disediakan oleh IRIS. Kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan program Veles. Kemudian hasil data yang diperoleh akan dilakukan analisa dan interpretasi. Kemudian disimpulkan apakah hasil penelitian yang dilakukan sudah bisa menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada di bab 1 tadi. Adapun beberapa tools dan software pendukung yang digunakan untuk melakukan pengolahan data adalah komputer dengan sistem operasi Linux, karena program-program yang digunakan untuk melakukan pengolahan data seismologi hanya bisa berjalan di sistem operasi Linux karena developer dari software-software tersebut menggunakan Linux sebagai sistem operasinya. Kemudian ada Veles untuk melakukan proses relokasi gempa, dan ada juga Generic Mapping Tools atau GMT yang digunakan untuk melakukan hasil plot dari data gempa yang sudah dilakukan relokasi. Kemudian ada text editor yang digunakan untuk membuat skrip dalam
proses melakukan relokasi dan melakukan plot. Text editor yang digunakan biasanya adalah text editor bawaan dari Linux seperti gedit. Kemudian prosedur penelitian tadi sudah dijelaskan di awal dengan studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini bertujuan untuk melakukan studi literatur yang digunakan sebagai penunjang penelitian. Kemudian data yang diambil adalah menggunakan website Iris. Berikut tampilan dari website Iris tersebut. Di sana kita bisa memasukkan tanggal terjadinya event, kemudian mengatur magnitudo minimum dan maksimum, serta kedalaman gempa. Kemudian kita bisa memilih get events dan mengambil, dan nanti akan keluar stasiun-stasiun yang merekam gempa atau event yang ingin kita cari tersebut. Kemudian tahap pengolahan data yang dilakukan adalah data dimasukkan ke dalam files. Beberapa file input yang harus dipersiapkan antara lain file dengan ekstensi .cmn, .mod, .cnv, dan .sta. File dengan ekstensi .cmn adalah file yang akan melakukan atau mengatur bagaimana files bekerja, mulai dari file apa yang mau diinput dan apa output yang akan dihasilkan nanti. Kemudian file .mod merupakan velocity model yang akan kita gunakan, apakah velocity model yang bersifat global atau lokal. Kemudian .cnv merupakan data-data gempa yang sudah direkam, dan .sta merupakan lokasi atau stasiun dari gempa yang sudah merekam sebuah event. Setelah data dimasukkan ke dalam files, maka akan dihasilkan inversi satu dimensi. Gambar ini merupakan contoh dari hasil inversi satu dimensi dari kecepatan gelombang P, kecepatan gelombang S, dan perbandingan antara kecepatan gelombang P dan gelombang S. Berikut beberapa referensi yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.